Halo, selamat datang di channel Motor1.com Indonesia. Bersama saya Mas Det. Kendaraan listrik itu sudah tidak lagi dekat dengan kita, tapi sudah hadir. Sebenarnya sudah hadir kendaraan listrik itu. Yang kita tahu mobil listrik sudah banyak. Begitu juga motornya. Motornya pun banyak sebenarnya. Bukan banyak ya, artinya sudah ada, siap dijual di pasaran, sudah dijual di pasaran. Dan tinggal menunggu pertambahan populasinya aja. Di luar negeri sudah banyak sekali merek-merek. Di Indonesia pun merek-merek baru mulai bermunculan untuk masuk ke pasaran motor listrik. Ini salah satunya seperti yang dekat saya ini. Ini Volta. Volta ini diklaim udah buatan Indonesia. Ada stikernya, artinya mereka nggak ngada-ngada. Kandungannya itu yang belum terlalu detail, apa aja yang sudah buatan sini, apa aja yang masih diimpor dari luar. Seperti halnya kendaraan listrik murni, mobil baik motor gitu, ini benar-benar pakai baterai yang di-charge, yang diisi daya. Nah bedanya gini, kalau mobil itu dia membutuhkan pengisian daya yang khusus, ada alatnya gitu. Nah sedangkan kalau motor ini bisa dikatakan sedikit lebih besar daripada handphone ininya. Daya yang dibutuhkan kurang lebih dari tadi dikatakan hanya 2 kWh saja, dari mulai 0 sampai penuh dengan masa pengisian 8 jam, penuh 8 jam. Ini memakai 2 baterai di sini, memakai 2 baterai. Nah, bicara mobil kendaraan listrik, dalam hal ini motor listrik, pasti tidak jauh dari apa? Jangkauannya, karena benar-benar mengandalkan listrik. Kalau motor bensin kan kita bisa tahu ya, bensin habis, kita bisa ke SPBU terdekat untuk diisi. Tapi kalau motor listrik itu ya harus nyolok gitu loh, itu harus nyolok. Dan nggak bisa sebentar. Kalau isi bensin berapa lama lah gitu. Kalau ngecharge ya seperti handphonenya, kalau kita dari udah tinggal 1% butuh berapa lama, itu kan ada durasi ya yang harus dimakan, yang harus dibutuhkan gitu. Nah seperti juga ini diklaim bisa mencapai 55 km untuk 1 baterai. Ya, dengan 2 baterai ini berarti bisa menempuh jarak 110 km dengan kecepatan 55 km rata-rata. Jadi jika ingin lebih awet ya mungkin bisa aja lebih dari 110 km itu, tapi ya lebih pelan. Atau mau lebih cepat juga bisa gitu. Butuh ada sedikit pengubahan pada sisi aspek teknisnya. Yang menarik dari motor ini adalah berbeda dengan motor bensin pada umumnya yang pakai rantai, ada mekanisme rantainya untuk menggerakkan roda. Ini dia langsung ya, dari dinamo langsung menuju roda. Jadi kalau kita nyobain, kalau kita belum terbiasa, akan kayak lompat-lompat gitu, dut-dutan gitu, kayak sangat responsif gitu loh. Tapi itu karena apa? Karena ini langsung ya, dia dari dinamo langsung menggerakkan roda. Jadi dinamonya pun berada di dalam pelek roda itu sendiri. Jadi sedikit aja dia langsung bergerak rodanya gitu. Butuh pengercasan waktu yang lama gitu. Tapi sisi lainnya adalah bisa dikatakan hampir nol ya, hampir nol maintenance ya, perawatannya hampir nol. Karena apa? Dia butuh apa? Dia hampir ya sudah pakai di charge saja gitu. Nggak ada harus ganti oli, nggak ada harus ganti busi apa macam-macam, itu nggak ada. Jadi ya sudah seperti itu aja gitu. Itu dikatakan seperti itu. Nah, saya coba mau kembali lagi ke masalah efisiensi dari daya itu sendiri ya. Efisiensi dari daya itu sendiri. Jika kita pakai motor bensin kan kurang lebih untuk mencapai jarak 55 kilo itu kan butuh bensin kira-kira 2 liter. Kalau ini yang nggak ada isi bensin, kalau saya isi bensin sama sekali. Dihitung ekuivalensinya kurang lebih untuk 1 kilonya itu hanya sekitar berapa ya? Rp28 apa kalau nggak salah. Setelah kita hitung rata-ratanya itu
Ekuivalensi sekitar segitu jika harus dikonversikan ke dalam bentuk rupiah gitu. Nah, sebegitu iritnya ya, demikian adanya nih motor listrik itu. Kita bisa lihat ya sekarang dari sumber tenaganya yaitu baterai pakai MCB 40 ampere. Baterainya ada di sini. Dia pakai baterai aftermarket. Volta mengeluarkan baterai sendiri. Dia ngeluarin baterai sendiri, cuman ini pakai dari OYK aftermarketnya. Ada 2 slot. Itu yang komponen utamanya ya, dinamo, terus baterai, terus panelnya. Nah ini juga keyless. Menarik ya, dia keyless. Bisa pakai ini bisa, tapi keyless juga bisa. Alarm. Hidup. Pada posisi P, jadi selalu dalam kondisi terkunci. Mati. Nah ini juga menarik nih. Ruang di tengah motor ini. Saya udah ukur ya. Saya pakai Honda Vario itu sekitar 14 cm. 30 cm. Luasnya 30 cm. Koper ukuran yang lumayan besar itu 24 cm. Jadi kita bisa taruh koper di sini. Ya cuman mungkin tingginya mentok ya, tapi luasnya bisa lebar koper itu masuk di sini. Sudah bisa dipesan motor ini dan Januari keluar surat-suratnya. Dan ini yang lagi menarik, dihitung kira-kira hanya Rp70.000 per tahun. Per tahun Rp70.000 saja. Dari yang normalnya berapa? Sampai 300, 200.000 sampai 300 ribuan. Kalau motor bensin ini hanya 70.000 aja. Karena berbagai keringanan dari Pemprov DKI untuk motor listrik. Selanjutnya saya mau coba impresi pertama saya soal motor ini. Kita coba bawa jalan sedikit-sedikit aja, dekat-dekat aja. Helm. Kalau kita ngidupin posisinya dia selalu P, jadi safety ya. Nah, cukup dengan pencet tuas rem atau pencet P-nya, dia sudah bisa hidup, udah bisa jalan seperti ini ya. Tuh. Lompat-lompat karena itu tadi yang saya bilang, rodanya langsung terhubung dengan dinamo, dia langsung memutar roda itu. Jadi begitu kita tekan ininya, tuas gas, bukan tuas gas ya, tuas akseleratornya, dia langsung tuh. Ya, saya udah coba ya, nggak lama, sebentar. Cuma memang di awal-awal tadi yang seperti saya katakan agak lompat-lompat sedikit karena terlalu responsif, terlalu langsung torsi yang didapat. Itu bukan kendala ya bagi siapapun yang sudah sering mengendarai motor, utamanya itu motor matic. Hanya butuh sedikit sekali penyesuaian, udah akan langsung paham karakternya. Karena yang penting adalah mengenali karakter motor itu sendiri. Dan dengan begitu cepat respon dari motor ini, itu tadi butuh sedikit aja adaptasi kok. Habis gitu udah kita bisa pakai motor ini dengan nyaman, tanpa suara, tanpa isi bensin. Ini dibanderol 18 juta dengan 1 baterai. Jika kita mau pakai 2 baterai berarti kita nambah sekitar 6 juta, 7 jutaan kurang lebih seperti itu. Jadi 25 juta
pakai 2 baterai, 18 juta satu baterai. Baterainya bisa di-charge langsung dari motornya atau bisa dikeluarkan untuk di-charge di kamar atau di dalam rumah seperti itu. Oke, cukup sekian. Nantikan terus ulasan-ulasan kami berikutnya di channel motor1.com Indonesia. Sampai jumpa.